Salam saudaraku, berjumpa kembali dengan program Jalan Kehidupan. Kali ini masih tetap dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah. Kita akan bersama-sama bersaat teduh untuk memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami percaya sepanjang hari yang akan kami lewati akan menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami melalui segala sesuatunya, kami rindu firman-Mu yang akan memenuhi kami, supaya kami dituntun olehnya dalam perjalanan kami mengiring akan Engkau. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Saudara, dalam renungan yang lalu kita telah berbicara bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana suami harus mengasihi istrinya agar rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang suami yang harus mengasihi istri, Alkitab memiliki catatan dokumen yang cukup signifikan. Di antaranya adalah yang tadi kita baca, yaitu Efesus 5 ayat 25. Namun demikian, dalam Efesus 5 ayat 28, di sana juga ditegaskan bahwa demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pun demikian, di dalam ayat 33, di sana juga dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat-ayat tersebut di atas, saudaraku, kemudian diteguhkan juga di dalam Kolose 3 ayat yang ke-19 yang berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Nah, saudaraku, ayat-ayat tersebut di atas semua menegaskan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya. Perintah ini begitu kuat dan tegas, bahkan digambarkan sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan mau berkorban baginya. Nah, kata mengasihi istri ini, saudara-saudara, sebenarnya memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, berbicara tentang motivasi di dalam mengasihi istri. Saudara, mengasihi istri bukan karena kita tertarik kepada dia secara fisik atau hal-hal yang lain, tetapi lebih karena kita mengasihi Allah yang kita tunjukkan dengan cara mengasihi pasangan kita. Maka terlepas apakah pasangan kita itu memiliki kelemahan-kelemahan, kita para suami diminta untuk mengasihi mereka. Sayangnya ada begitu banyak para suami yang hanya mengasihi istrinya ketika ia masih sehat, ketika ia masih seksi, ketika ia masih langsing, masih cantik dan lain sebagainya. Namun bila pasangannya itu telah menjadi berubah karena sesuatu dan lain hal, kasihnya pun mulai luntur. Nah, saudaraku, kasih seperti ini adalah kasih yang palsu sesungguhnya. Dasar kasih seperti ini adalah kasih yang egois, kasih yang mementingkan dirinya sendiri. Selama keinginannya, kemauannya, dan apa yang menjadi harapan-harapannya terpenuhi, maka ia akan mengasihi. Namun bila hal itu terjadi sebaliknya, maka kasihnya pun semakin pudar, bahkan semakin hilang. Allah tentu tidak menyukai kasih yang demikian. Oleh sebab itu, para pria, para suami, mari kita belajar mengasihi istri kita dengan kasih yang tulus,
kasih yang berdasarkan agape, yaitu kasih yang mulia, kasih kepada Allah yang diaplikasikan dalam bentuk mengasihi pasangan kita. Yang kedua, wujud dari kasih itu tentu saja tidak hanya berbicara tentang perkataan, tetapi juga tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini menempatkan istri kita sebagai pribadi yang mulia, sebagai pribadi yang terhormat. Bahkan kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan kasar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 berkata, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Berdasarkan ayat ini, saudaraku, jelas mengindikasikan bahwa kita diminta untuk bertindak bijaksana terhadap istri kita, menghormati mereka, bahkan memperlakukan mereka dengan mulia. Supaya apa? Supaya jangan doa-doa kita terhalang karena tindakan-tindakan kita yang tidak menghormati istri kita. Nah, yang dimaksudkan tidak menghormati itu seperti apa? Ini tentu banyak sekali. Misalnya perlakuan tidak menghormati dengan kata-kata, dengan tindakan, atau menterlantarkan mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya membiarkan mereka saat ada dalam kesusahan, dalam kesakitan, dan tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pasangan kita itu. Namun demikian, bukan saja hanya soal pemenuhan secara fisik, tetapi juga kebutuhan secara emosi, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk diayomi, kebutuhan rasa aman dan nyaman yang dapat kita buktikan untuk tidak melakukan pengkhianatan terhadap janji pernikahan kita. Maka bila hal-hal tersebut dapat kita lakukan, saudara, saya percaya rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Bagian istri menghormati suami dan tunduk pada otoritasnya, sementara bagian suami juga adalah menghormati istri dan mengasihinya dengan kasih yang datang daripada Tuhan. Maka rumah tangga yang demikianlah yang akan diberkati oleh Tuhan. Maka pria yang demikianlah yang akan diberkati oleh Tuhan dan ditempatkan di tempat-tempat terhormat, sebab ia mengasihi istrinya, sementara istrinya menghormati dia. Kiranya kita senantiasa menjaga keluarga kita dengan segenap hati, dan biarlah keluarga kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang menolong kami, untuk kami senantiasa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Baik kami sebagai suami maupun sebagai istri, kedua-duanya kami dituntut untuk melakukan hukum Allah. Dan biarlah Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang memberkati keluarga kami. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa.
segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta.